Kalau buat Ogi nggak ada liga, Oke. apakah mempengaruhi kalian jadi nggak semangat basket? Emang tidak mudah untuk melakukan sesuatu tanpa kepentingan pribadi. Sistem yang benar tuh bukan korupsi, sistem yang benar tuh bukan korupsi, tapi sistem yang Balik lagi di sini kita ketemu sama Kak Ogi. Tadi Ya. Sebelumnya kita udah main one on one bareng Kak Ogi juga, bisa dilihat di episode sebelumnya. Kali ini kita mau ngajak ngobrol Kak Ogi nih di sini tentang ya sedikit-sedikit Kak Ogi, ya kan? Jadi kita Datangnya ngomongin ya. basket Betul, kita ngomongin basket nih. Kak Ogi, ya. kita tahu nih, sekarang lagi ada Olimpiade Betul. gitu kan. Orang-orang banyak ngomongin Jepang. Ya. Terus size-nya mirip karena dia Ya, Asia kan, betul. size-nya sama-sama. Tapi yang diomongin ya Jepang bagus, Jepang ini sebenarnya nih ya, kalau dari kacamata Kak Ogi sebagai pengamat basket putri juga, apa sih yang bisa diambil dari gamenya Jepang itu untuk di Indonesia sendiri? Oke. Apa aja gitu? Jujur seneng banget Lamia Tania menanyakan ini karena tadi sebelum ini jujur nih, sebelum ini Ogi tuh langsung nanya pas ketemu. Kalian nonton nggak pertandingan Jepang? Terus nonton. Itu satu gue udah seneng. Pertama, hai teman-teman pembasket putri, termasuk juga basket putra, rajin-rajinlah untuk menonton basket, terutama yang emang kita tahu di Asia Tenggara, Asia, NBA juga nggak apa. Kalau dengan nonton kita tahu apa yang bisa kita ambil dan kita tahu situasional pertandingan itu seperti apa. Betul. Contoh yang paling simpel dari Jepang, kalau kita lihat lawan Prancis atau kita juga lihat lawan siapapun sebelumnya, size-nya kalah. Betul kalah. Gitu, size-nya kalah. Tapi gimana dia disiplin defense, disiplin box out, terus juga kemana aja bola dikejar, artinya fisiknya bagus banget. Itu yang sebenarnya bisa kita ambil. Asal ya? Iya, asal. Sama satu lagi artinya gini, loh Jepang aja bisa size-nya segitu, kita bisa nggak? Bisa banget. Bisanya tuh bisa banget. Cuman emang gini, ini kita membuka semua pemikiran lah bahwa, aduh, yang beda tuh sebenarnya tuh apa? Emang Tuhan menciptakan orang Jepang sama orang Indonesia itu secara sifat dan karakter sudah beda. Orang Jepang itu dari kecil emang sudah disiplin. Kalau lu lihat orang Jepang kalau kerja semua cepot apa segala macam. Nah kita ini orang Indonesia bukan kita ngomong nggak disiplin, tapi emang kita harus budayanya berbeda, itu yang harus kita kejar. Cuman kan alangkah bagusnya kalau emang yang bagus kita tiru. Betul. Itu masalah. Itu jadi kalau Ogi lihat ini sebenarnya membuka mata dunia ya bahwa emang di basket itu size matters, tapi sebenarnya bisa kok gitu. Apalagi kalau kemarin kalau kita ngomong Jepang lawan Prancis, itu bukan Jepang cuma menang, Jepang ngebantai. Gila nggak? Jadi kalau gue lihat kayak Kak, Iya. size-nya kecil, dia bisa box out sejauh itu, dia bisa bola kemana dikejar. Jadi sebenarnya pemain Indonesia pun bisa gitu loh. Karena Iya. apa ya, kalau gue kan ngeliatnya kan kayak ball handlernya gitu, dia cuma Iya. 162 cm gitu. Iya. Ya mirip lah. Itu Ya, gila, beda 18 tipis asis gitu. ya kemarin dia. 18 terbanyak di Iya, ditambah gini, kalau ngomong ototnya, Ogi gini, nggak mau jauh-jauh karena pernah pengalaman di SEA Games 2015. Itu pemain-pemain 2015 waktu itu ya, Ogi ngeliat kayak yang cadangan aja, Astrid, Arotia Stari, bola kemana dikejar. Dita orangnya kayak gitu. Terus kita ngomong lagi yang Gaby juga orangnya gitu. Jadi artinya ya bisa ternyata kok gitu. Sama satu lagi sih, kita emang semuanya untuk semua ya, akurasi segitu pentingnya ya. Karena mereka ya sekarang gini, mereka passing kosong. Kalau nggak masuk ya sama aja kan. Tapi akurasi dia kan, walaupun gaya shootnya ada yang kayak gini, ada yang kakinya gini, tapi masuk aja. Masuk benar. Yang penting itu bola field goal-nya sih. Jadi Iya. harus poin gitu. Percuma Iya. kalau lu kosong lu nembak, Iya, ya itu. nggak akan masuk. Akurasi itu Jadi penting emang banget. pengulangan sebenarnya dari kenapa kita butuh latihan yang cukup. Kan kadang kan orang kan latihan persiapannya berapa lama nih, yang Iya. yang disebut adalah persiapannya berapa lama, persiapannya berapa, yang sebenarnya enggak, tapi harus dipersiapkan Betul. sebelumnya. Jadi repetisi lah yang Iya. akan membantu pemain-pemain kita ini sebenarnya untuk menuju ke sana gitu. Si ya. tim punya goals, si Betul. tim pasti punya tujuan. Tapi kita juga pribadi setiap pemain harus punya goals juga. Betul. Gua harus nambah akurasi gua, Betul. gua harus nambah defense gua karena di tim ini defense-nya ada yang kurang. Kalau gua paling bagus, pasti gua juga minutes play gua bisa banyak. Bisa. Nah itu tuh harus mikir ke situ. Nah, target. Jadi masing-masing Iya. pemain itu harus punya target. Terus ketika tadi Kak Ogi bilang kalau gue lagi main, kalau nggak main pun ketika Iya. dimainkan lu harus kasih 100% Iya, gitu. betul. Bener nggak sih Iya, Kak Ogi? setuju. Ya 12 pemain, 12-12-nya kapasitasnya, Iya, kualitasnya itu sesuai semua dengan sama. kapasitasnya benar. Betul. Dengan role-nya. Berhubungan dengan
Olimpiade dan Iya. segala macamnya nih Kak. Balik kita ke Indonesia sendiri. Yes. Orang-orang kan sini bilang liganya harus jalan. Iya. Kita harus Perbasi harus support Iya. dan segala macamnya harus support. Yang Mia mau tanya, sebenarnya yang paling penting di Liga Putri itu adalah pemain putrinya sendiri. Iya. Sebenarnya itu kan Iya. ikonnya lah, Ikonnya, adalah benar. para pemain putri. Menurut Kak Augie, bagaimana sih para pemain putri ini sudah mewakilkan lah Iya. kalau mereka itu adalah seorang atlet putri Atlet. gitu. Iya. Kalau misalnya dari Contoh nih, misalkan dari Iya. entertain, Kak Augie dari entertain. Kak Augie mendapatkan peran sebagai Ateng. Kak Augie membranding diri Kak Augie Ateng. Iya. Gitu sampai film itu bisa booming banget karena Kak Augie mendapatkan peran itu mainnya bagus, terus membranding diri Kak Augie bagus sebagai Ateng. Nah, kalau Kak Augie sendiri melihat pemain-pemain putri ini sendiri itu udah sejauh mana sih membranding diri mereka kalau mereka tuh Iya, atlet masih segala macam. masih terus belajar lah, bukan artinya juga nggak bagus ya. Tapi aku lihat beberapa orang yang sudah mulai terjun ke sosial media, nggak salah. Jadi aku tidak pernah menyalahkan atlet ke sosial media. Tapi mereka tahu tugas utamanya tetap adalah atlet kan. Gitu. Nah, untuk membrandingnya adalah supaya ya jangan sampai cuma terlihat di sosial media aja gitu, tapi juga emang ternyata bisa memberikan dampaknya juga buat basket untuk klubnya dulu lah, untuk klubnya baru untuk basketnya. Nah, mungkin ini yang harus kita edukasi semuanya nih lewat nanti lewat Liga Putrinya, lewat kita konten kreator, lewat Perbasi juga, bahwa kita belajar untuk atau memberikan mereka materi-materi mengenai branding. Branding ini kan nggak cuma di perusahaan, nggak cuma di produk. Ya, atlet adalah produk, gitu. Atlet adalah aset. Ya, Kenapa suka ada perseteruan antara klub dengan atlet atau segala macam? Karena atlet ini aset, harus kita ngerti. Dan kalau aset harus dipertahankan, aset harus dihargai. Itu semuanya bagian dari inilah. Jujur seneng nih, Ogi ngasih tau sama teman-teman semua yang mungkin ada yang baru kenal Lamia Tania. Lamia Tania ini kuliahnya tinggi, seneng sekolah, seneng kuliah, itu penting. Dari cara kalian ngomong aja, jujur aja beda. Harusnya buat teman-teman yang lain juga, gua harus kayak Lamia Tania, gua harus bisa ini. Walaupun gini, kita semua manusia ada kelebihan dan kekurangannya, kita pun mau belajar terus. Nah, itu yang menurut Ogi sekarang, ya udah, ayo kita bekerja sama nih untuk basket putra, basket putri, untuk kita belajar membranding, belajar membuat konten, belajar untuk kalau untuk skill ya udah latihan sama pelatih yang hebat, private juga ada, nambah juga boleh, itu tinggal sendiri gitu. Iya. Kalau misalnya mau maju dari diri sendiri untuk di basketnya, kalian bisa improve, mau latihan dengan personal trainer kah, mau latihan sendiri, yang penting kalian ada niat. Sebenarnya niat ya Tania ya. Tuh, Iya. niat dan komitmen juga sih. Komitmen, Nih. betul. Komitmen tuh penting. Kadang gini, kita niatnya dulu ini paling simpel ya, kalau pengen fitness gitu ya, dulu pengen fitness. Iya, tapi nggak mulai-mulai. Pada saat nggak mulai-mulai, ya nggak jadi-jadi. Betul. Gitu. Jadi kalau di basket sebenarnya kita sebagai pemain di basket putri juga kita justru kalau misalnya pemain putra itu membranding dirinya adalah seorang atlet pro bagus gitu ya. Tapi kalau di putri sudah ada tapi belum banyak. Jadi nggak bisa dari kalau menurut kami nggak bisa dari klubnya aja, nggak bisa dari Harus diri sendiri aja, juga. tapi harus dari para pemainnya itu sendiri. Karena supportnya itu udah banyak banget. Setiap tim itu sudah punya yang namanya fotografer, sudah banyak. Mereka harus mau membranding diri mereka sebagai atlet di media sosial sehingga terbentuklah nih fans baru ke pemain, terbentuklah. Dan harus ada effort ya. Effort Betul. itu artinya gini, nggak cuma effort dari diri sendiri, effort mungkin dalam bentuk materi bisa aja loh. Betul. Ya kan harus gimana, tapi kan sekarang kita bisa berkolaborasi, kerjasama segala macam. Kayaknya bisa nanti kita kerjasama ya. Boleh Bang, dong, ya, harus. ya. Kalau mau kita bikin gitu, jadi misalnya basket kembar sama one on one, kita bikin basketball branding atau apa, Oh. tapi kita by Zoom juga bisa sekarang. Bisa banget. Sekarang digital itu tuh udah berkembang sangat pesat banget. Tapi ini gitu. loh satu lagi, Ogi sorry, maaf ya motong. Nggak apa-apa. Jadi kayak jangan sampai nanti fokus ke situ, Iya. tapi Ogi dengar juga nih, Ogi nggak menyebutin nama, Ogi dengar juga ada pemain basket putri yang akhirnya gini, dia semangat banget buat basket, tapi katanya latihannya juga jadi nggak semangat karena nggak ada liga. Kalau buat Ogi nggak ada liga, Oke. apakah mempengaruhi kalian jadi nggak semangat basket? Oh enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Simpel ya, Ogi cuma ngomong, bukan Ogi membanggakan diri Ogi sendiri. Iya. Ogi tidak ngejar apa-apa buat di basket. Iya.
maksudnya nggak jadi mau jadi pemain IBL, apalagi pemain putri udah nggak mungkin. Ogi. Tapi Ogi apakah konsisten tetap bikin one on one? Iya. Apakah Ogi konsisten dengan konten latihan yuk? Ogi tetap latihan. Kenapa? Karena nyari keringet, emang senang olahraga. Jadi jangan sampai nggak ada liga jadi kitanya males gitu. Jangan. Sebenarnya balik lagi ke tanya tadi, Iya. komitmen. Tujuannya apa? Kalian bermain basket tujuannya apa? Kalian ingat-ingat aja, oh tujuan saya mau bermain timnas. Apa yang mencapai untuk ke timnas itu apa? Iya. Kalian harus latihan dan segala macam. Kalau kalian ingat tujuan kalian, kalau kalian itu benar sungguh-sungguh, kalian nggak akan tuh yang namanya, aduh jadi malas latihan. Itu sebenarnya nggak ada Iya. ya. nggak ada yang kayak gitu. Sebenarnya juga sekarang tuh gini Kak, pemikiran kebanyakan pemain putri yang dari KU berapa, gue pengen main di Liga Putri. Iya. Oke, Liga Putri ada, tapi tujuan tertinggi kalian main tuh bukan buat di Liga Putri aja loh. Iya. Tujuan kalian main tuh sebenarnya di setinggi tingginya tuh apa sih? Bawa nama negara kan? Iya, Indonesia. Jadi gitu kan. Betul. Tapi Liga Putri adalah bagian dari itu. Iya. So ketika Liga Putri ini belum ada, bukannya Iya. nggak ada ya, Iya, belum belum ada. Akan Ya. ada kok. Iya, Udah kan? denger cerita-ceritanya. Ya kalian prepare dong buat kesana gitu. Iya, Bener betul. nggak Jadi sih? jangan udah ada baru prepare, terlambat kalian. Satu lagi pertanyaan nih Kak, Oke. biar kita seru juga nih. Siap. Kalau Kaugi kita berandai-andai ya, Kak. Berandai-andai. Bedanya anak-anak muda berdiri gini ke orang tua udah nyender lihat. Iya. Tadi gini pas pertanyaan terakhir tuh udah gini nih. Satu. Boleh nggak by WhatsApp aja dia bisa nanti Kaugi ada nomor kalian juga nanti kalian capture deh jawabannya. Kita kayaknya gini aja nih, kita gini. Nah, kita sekarang Terakhir duduk aja, terakhir duduk deh. duduk ya. Ini masalahnya video sih nggak kedengeran, kemana udah kedengeran bau balsem. Kalau Kak Augie berada di organisasi tertinggi bola basket Indonesia, Apa yang pengen Kak Augie berikan terobosan apa yang baru dari Kak Augie? Iya, berarti gini, Oginya mah tidak mau ada di Perbasi. Betul. Oh, kalau Ogi ya ini ngomong apa adanya. Kita nggak nyebut itu. Oh iya. Kita bilang Cuman organisasi kan bisa iya, saja. Iya. Organisasi. Tadi kalian nyebutnya Organisasi bola tertinggi. bola basket. Iya, iya kan emang paling tinggi Perbasi. Kan bisa apa aja. Oh iya, iya, oke. Kan bukan Perbasi. Coba. pinter banget. Oke, kalau Ogi lebih berpikirnya adalah gini. Yang pasti selalu harus membuat, kalau di organisasi atau di apapun, Ogi juga selalu kalau kayak waktu jadi manajer, kita harus membuat planning, rancangan. DPR bikin rancangan, di semua organisasi selalu bikin rancangan jangka pendek dan rancangan jangka panjang. Rancangan terlihatnya dari mana? Dari agenda apa aja. Kalau di basket agenda FIBA, agenda liga, itu semua dilihat. Dari situlah bisa buat rancangan jangka pendek, rancangan jangka panjang. Setelah itu ini ngomongnya ya, ini kan secara teori. Betul. Gitu, tapi tetap sebenarnya bisa dilaksanakan. Ogi pernah melakukan itu walaupun dalam skala yang kecil, yaitu manajer timnas besar dong. Oke. Tapi timnas loh, Kak. iya. Terus setelah itu adalah gini, kita menyatukan kayak catur, menempel-nempelkan apa yang bisa, yaitu bekerja sama dengan orang-orang yang punya hati di basket, orang-orang yang punya secara finansial, pihak swasta pasti banyak, untuk kita gabungkan mana yang mau pegang ini, mana yang mau pegang ini, mana yang ini, tapi dengan rancangan yang jelas. Karena swasta pun juga, swasta sekarang yang terjun di basket adalah orang-orang yang emang benar-benar menganggap duitnya, kalau ya duit lebih. Tapi kalau kalian udah punya rancangan akan seperti ini, pasti akan lebih banyak lagi. Terus ya kita libatkan BUMN kan sekarang juga bisa, karena pemilihan juga kita dilakukan sama Pak Erick Thohir, karena Pak Erick Thohir menteri, Pak Erick Thohir punya hati besar buat basket Indonesia, itu yang mereka lakukan. Itu sih, sisanya adalah selalu Ogi bilang, emang tidak mudah untuk melakukan sesuatu tanpa kepentingan pribadi gitu. Cuman kepentingan pribadinya menurut Ogi mungkin masih bisa dilakukan, tapi tolong mungkin porsinya lebih besar untuk kepentingan orang banyak. Dan Ogi udah ketemu banyak orang yang sebenarnya punya hati besar buat basket kok, nggak cuma hatinya, malah duitnya besar. Sebenarnya udah banyak, tinggal bagaimana mengeksekusinya Sama mengorganisnya. Dan jangan takut, biasanya nih kalau orang Indonesia tuh takut akan perubahan. Kalau kita budaya luar ya, mereka perubahan itu justru mereka senang, ada challenge baru gitu. Iya. Tapi di sini kayak
kalau dari kacamata saya mungkin agak sedikit takut melakukan perubahan gitu. Nah itu yang kiranya kalau dari Karena kalau berubah nanti nggak dapet duit, katanya ada yang gitu. Atau kalau nggak berubah nanti yang dari kiri kanannya gue nggak dapet. Kenapa? Nah, gitu. Nah, Kenyamanan sini. Memang orang nggak suka diganggu kenyamanannya. Iya. Tapi bener lagi balik sama Kak Augie. Kepentingan pribadinya porsinya Iya, dikurangin. tapi dikomunikasiin aja. Kalau menurut Oki sih sebenarnya kayak ini bisnis ya, itu seperti bisnis. Jadi artinya kalau emang mau ada sesuatu yang bisa diambil dalam hal finansial, dalam hal keuntungan, ya udah dibuat sedemikian rupa sistem yang benar. Benar. Sistem yang benar tuh bukan korupsi. Sistem yang benar tuh bukan korupsi, tapi sistem yang benar. Tapi yang di sini bisa kita. Ada Oke, di juga- sini ada lebihnya nih. Ini lebihnya juga bisa buat orang banyak, misalnya nggak mau. Ya kayak kita dagang aja. Iya, kayak orang dagang. ada transparansinya juga Iya, mungkin ya. sebenarnya gitu kayak kalian mau jual merchandise ya pasti harus ada lebihnya lah. Betul. Lebihnya buat apa ya? Nanti gua buat bayar orangnya, buat kita juga gitu. Betul. Jadi sebenarnya pengalokasi. Tadi porsi yang pertama porsinya, Iya. pembagian porsi yang kedua organisasinya gitu Betul. kan, dan diorganize dengan baik, terus gitu Harus kan. ada planningnya lah ya. Planningnya, betul, ada planningnya juga gitu. Sebenarnya basket Indonesia kita nih bisa ya, Mi, lebih maju. Bisa. SDA-nya udah banyak banget sih. Emang kalau mau Iya. dikulik-kulik dia tuh banyak banget. Nggak usah dikulik aja udah muncul sendiri banyak. Betul. Betul kan? Nah, Pemain muda. Oke, kalau gitu ini seru banget ngobrol-ngobrol Siap. sama Kak Ugi. Terima kasih banget Kak Ugi udah Sama-sama. mau ngobrol-ngobrol bareng kita. Terus ini mungkin bagi yang nonton pebasket kembang, Kak Ugi juga ada channel YouTube di One Iya. on One juga. Iya. Terus ada latihan You, ya Iya. kan? Ada latihan You juga, bisa ngeliat-ngeliat di situ juga latihan seperti apa. Mungkin kalau mau private sama Kak Ugi juga bisa di kontak Kak Ugi ya. jangan. Makanya ini kenapa Kogi bikin latihan you itu pasti ngundang pelatih. Ya. Biar lihat. Karena tuh nggak apa, walaupun mungkin gini, banyak orang yang dalam tanda kutip yang ngefans sama Kak Ogi, tapi buat Ogi juga, Ogi bukan pelatih, jadi buat Ogi nggak pantas untuk ngelatih. Jadi kenapa Ogi mendingan kenapa Ogi bikin konten latihan, Ogi pasti ngajak pelatih supaya ya udah lu sama gue sama-sama nih, justru kita latihan sama Oke. orang yang bener. Nah itu cuman jujur seneng sekali lagi, terima kasih Lamia Tania udah bikin konten basket kembar. Harus konsisten, kalian sendiri yang ngomong, harus komit. Arahnya sudah buat Ogi sih gini, nggak banyak orang yang punya skill, punya hati yang besar buat basket, sama cara menyampaikan yang enak seperti kalian. Itu penting. Jadi semoga itu juga bisa membuat orang-orang jadi suka berkolaborasi sama banyak orang. Amin. Sekarang sih tujuannya bukan cari musuh, ya kan? Terus ya senang justru dengan banyaknya konten-konten, karena kalau Ogi boleh bilang mungkin pertama awal konten basket Kak Ogi gitu. Iya, Cuman betul. sekarang dengan banyak Ogi tuh nggak pernah iri, nggak pernah dengki, nggak pernah ini, walaupun hampir semua kontennya juga pasti basket ya, mau Betul. 1 lawan 1 kayak mau 2 lawan 2 atau apa, ya emang konten basket ya itu. Kalau bilang apa Kak Ogi bete, enggak. Ogi juga sebelum Ogi one on one di Amerika juga udah banyak yang one on one. Iya kan? Gitu. Jadi semoga makin banyak lagi konten kreator basket yang bisa membantu nanti untuk basket putra maupun basket putrinya. Amin. Yuk semangat yuk. Yuk. Oke, terima kasih semuanya dan Siap. jangan lupa like, comment, and subscribe. See you di episode selanjutnya. Bye bye. Ah.